Kabar baik, saya langsung ke Anda ya Mas Gun-Gun. Kalau kita lihat polemik yang terjadi di HUT ke-79 Republik Indonesia pekan lalu, itu kan sempat ada polemik soal pemakaian jilbab bagi paskibraka putri begitu ya. Nah, kegaduhan ini apakah Anda melihat sudah mengarah pada indikasi munculnya politisasi identitas? Iya, kata politisasi itu kan sebenarnya membuat keadaan menjadi politis, itu maknanya. Kalau politik sendiri aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan. Ya kan, dalam arti luas. Dan dalam konteks dimensi politisasi, ada upaya atau tindakan yang sebenarnya secara faktual sudah diterima, tetapi kemudian menjadi politis. Contoh ya, saya kasih contoh. Keragaman, itu kan faktual kan? Jadi realitas kan? Ketika Indonesia berdiri dan berkonsensus atas nama keragaman, sebenarnya kan berarti menghormati keberbedaan, suku, agama, ras, antar golongan. Ekspresinya secara simbolik pun kan dihargai, seperti misalnya ekspresi penggunaan jilbab. Maka ketika satu yang faktual sudah diterima dan kemudian ada upaya membuat keadaan itu menjadi politis, pasti akan muncul yang disebut resistensi. Kenapa? Karena akan melahirkan paradoks. Kan Indonesia sendiri sudah jelas berbeda agama, berbeda suku adalah sebuah berkah. Keragaman menjadi realitas sosial. Jadi ketika misalnya 17 Agustus kemarin sebelumnya ya, itu menjadi rame soal penggunaan jilbab, itu menurut saya ada politisasi dalam konteks membawa sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi konsensus nasional. Kan kita ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, itu adalah bingkai atau nilai dasar fundamental yang menempatkan keindonesiaan itu memang pada dasarnya menghargai keragaman. Nah ini jangan sampai kemudian kita terjebak pada gejala groupthink. Ini dalam teori groupthink teori ya, Irving Janis itu mengatakan bahwa kadang-kadang kita sulit untuk lepas ya dari satu hal yang menjadi batasan afiliatif kekelompokan. Ya, misalnya kita mengambil sesuatu yang seolah-olah itu karena inferior atau karena misalnya merasa kita tidak sependapat atau karena kita merasa bahwa kelompok kita lebih tinggi atau apapun, termasuk juga otoritas. Ini bicara otoritas juga. Sehingga kemudian kita kerap kali sukar keluar dari kekelompokan kita. Kan primordial itu ada primordial agama, primordial suku, kekerabatan, yang itu melahirkan banyak sekali ekses turunannya, seperti misalnya radikalisme, apakah itu dampak? Iya. Kemudian misalnya nepotisme, apakah itu dampak? Iya. Termasuk juga etnosentrisme, itu juga jadi dampak. Yang sebenarnya itu buruk sekali. Padahal misalnya kita sudah berkonsensus satu tanah air, ya kan, satu bahasa, satu bangsa sebagai satu konsensus kebangsaan kita, Sumpah Pemuda, dan ketika mendeklar negara merdeka berdaulat, maka kita punya landasan nilai, salah satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Iya kan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.